Selamat datang di Universitas Esa Unggul. Mari bergabung bersama lebih dari 20.000 mahasiswa lainnya. The fast-paced and ever-evolving global landscape require human resources who are technology-savvy, intelligent, independent, and possess strong communication skills. Embracing technological transformation is not just a choice, it's a necessity. To keep pace, educational institutions must be forward-thinking, shaping future-ready graduates. At Universitas Esa Unggul, we are committed to embracing these changes. Our achievements, both academic and non-academic, reflect a continuous process of improvement, aligning with our goal to become a world-class university. We support the accomplishments of both our organization and individuals, making a lasting contribution to society through education, research, and the practical application of knowledge. Esa Unggul offers a diverse range of programs across 3 campuses in Greater Jakarta, Bekasi, Tangerang. Each campus provides a high-quality, international standard education, preparing our students to be competitive in today's global economy. Our mission is to shape smart, creative, and entrepreneurial global citizens who are ready to meet the challenges of the digital era. We are dedicated to preparing students to become digital pioneers, individuals who are well-equipped to thrive in the age of digitalization with intellectual rigor and a nuanced understanding of technology. Universitas Esa Unggul is the answer to the world's current challenges, including technological disruption and the rise of artificial intelligence. Through a curriculum that anticipates global trends, we encourage students to excel both academically and personally. Being smart means fostering a love for learning and the ability to think critically. Creativity is the skill to innovate and solve real-world problems. And at Esa Unggul, we develop both creativity and leadership to help our students succeed on a global scale. Being entrepreneurial is about mastering digital skills, building extensive networks, and developing effective strategies for the workplace. Our commitment to academic excellence is reflected in the numerous awards and recognitions we have received from public and private organizations. Esa Unggul is a place where the learning process is taken seriously, with thoughtfully designed academic and non-academic spaces that cultivate digital, entrepreneurial mindsets. Our goal is to graduate innovators who are ready to make meaningful contributions to humanity. Penting sekali bagi Universitas Esa Unggul untuk membuat terobosan dan berbenah diri menyongsong era digital. Esa Unggul wujudkan generasi digitalpreneur di Indonesia. Universitas Esa Unggul, preparing tomorrow's leaders today. Baik, selamat siang semuanya. Kita akan segera memulai kegiatan kita pada siang hari yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nada Zulkifli hari ini kembali bertemu dengan teman-teman sekalian untuk membantu jalannya kegiatan rutin Pusat Karir dan Magang Universitas Esa Unggul. Dan tentu hari ini webinarnya hadir dengan tema yang begitu luar biasa juga, yaitu terkait dengan Stop Share, Starting Kunci Literasi Media dan Critical Thinking untuk Mahasiswa di Era Digital. Dan tentu dengan narasumber yang begitu luar biasa juga sudah membersamai kita pada siang hari yang berbahagia ini. Selamat siang Pak Dandi, bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik.
Sebelum kita memasuki acara ini, teman-teman sekalian, ada beberapa informasi yang akan saya berikan kepada teman-teman yang hadir sebagai peserta pada siang hari yang berbahagia ini. Yang pertama adalah diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan akhir kegiatan, agar di akhir nanti teman-teman sekalian mendapatkan link absensi sebagai prasyarat tentunya untuk teman-teman sekalian mendapatkan akan dikirimkan teman-teman sekalian ke email masing-masing, dan kalau tidak mengisi absensi tersebut teman-teman tidak bisa mendapatkan sertifikat seperti itu. Dan tentunya pusat karir dan magang Universitas Esa Unggul terus menghadirkan berbagai kegiatan yang mendukung dan juga yang mensupport seluruh alumni dan mahasiswa aktif Universitas Esa Unggul, dengan satu harapan besar bahwasannya mahasiswa dan juga alumni mampu survive dan juga bersaing di era globalisasi saat ini. Dan seperti apa yang saya sudah sampaikan hari ini, bahwasannya kita akan membahas terkait dengan literasi media dan juga critical thinking bagi mahasiswa di era digital seperti ini. Dan tentu ini adalah salah satu topik yang menarik, teman-teman sekalian boleh dengarkan dengan baik, dan juga jangan lupa nih, catat terlebih dahulu, mungkin nanti akan ada pertanyaan kepada Pak Dandi, dan tentu saja bisa mengajukan pertanyaan karena nanti kita akan ada sesi tanya jawab seperti itu. Dan sebelum kita memberikan kesempatan kepada Pak Dandi, saya akan membacakan terlebih dahulu background daripada narasumber kita pada siang hari yang berbahagia ini. Beliau bernama lengkap Dandi Ramadan SE Magister Management, dan beliau menempuh pendidikan Bachelor Degree Human Research Management di Universitas Brawijaya, dan untuk Magister Manajemennya juga beliau menempuh di Universitas Brawijaya juga. Dan beliau merupakan seorang praktisi di People Development dan juga praktisi pendidikan sebagai dosen dan tenaga pengajar. Dan tentu dengan latar belakang beliau sebagai human research, pendidikannya beliau yang manajemen seperti itu akan sangat linear dengan pembahasan kita hari ini terkait dengan literasi digital dan juga critical thinking untuk mahasiswa di era digital. Tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, saya akan berikan kesempatan langsung kepada Pak Dandi, dipersilakan. Oke, baik Mas Sul ya. Oke, baik Mas Sul. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi mungkin saya panggilnya teman-teman aja ya, walaupun mungkin usia kita agak terpaut sedikit. Cuman biar lebih akrab, saya panggilnya teman-teman aja gitu ya. Oke, jadi seperti yang disampaikan Mas Zul tadi ya, hari ini kita akan diskusi. Jadi di sini mungkin saya bukan bukan yang ngajar gitu ya. Kita lebih ke diskusi aja mengenai tentang stop sharing and start thinking ya. Jadi intinya gini, saat ini itu kan kita banyak menerima informasi-informasi ya, dan itu sangat mudah sekali. Lalu bagaimana kita harus menyikapi informasi tersebut? Jadi kita harus berpikir kritis atau critical thinking. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin saya langsung saja mau share screen di sini. Oke, apakah belum ya? Apakah sudah terlihat untuk share screen saya? Sudah terlihat dengan jelas, Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi materi kita hari ini itu sangat menarik sekali mengenai stop share starting. Berarti kalau kita bahasakan artinya adalah stop dulu, berhenti dulu untuk menyebarkan dan mulai untuk berpikir. Nah, maksudnya apa nih? Nah, ini tujuannya adalah untuk kunci literasi media, critical thinking untuk mahasiswa di era digital. Jadi, secara garis besar apa yang akan kita bahas itu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita kan sering banget nih terima informasi-informasi ya, informasi-informasi baru, informasi yang mungkin menurut kita cukup menarik untuk kita share ke orang lain. Tapi di sini kita harus menganalisis terlebih dahulu apakah informasi itu benar atau tidak. Nah, sebelum kita lanjut, tadi mungkin sudah sempat dikenalkan ya mengenai sedikit profil saya ya. Jadi saya Dandi Ramadan. Saya asli dari Malang. Saya menempuh pendidikan S1 dan S2 di Universitas Brawijaya Malang. Dan saya juga seorang lecturer atau dosen dan praktisi people development. Dan kebetulan saat ini saya juga menjabat sebagai Bank Assurance Regional Manager di perusahaan IFG Life, yaitu perusahaan asuransi jiwa milik pemerintah ya. BUMN atau sekarang biasa kita kenal dengan Danantara. Seperti itu untuk pegang region Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Jadi saya biasa keliling-keliling. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau ke Malang, ke Bali, nanti bisa kontak saya. Nanti mungkin kita bisa ngobrol, ketemu, sharing-sharing juga boleh. Gitu ya.
Nah, em, hari ini tadi saya baru saja mendapatkan informasi dan potongan video. Coba ya kita tonton terlebih dahulu video tersebut. Sesuai dengan Surat Edaran Presiden Nomor 08 Tahun 2025, maka ditentukan tanggal 18 sampai 20 Agustus 2025 sebagai Hari Libur Nasional. Oke, tadi sudah cukup jelas belum videonya? Sangat jelas, Pak. Sangat jelas ya. Jadi digambarkan tadi ada seorang pembaca berita yang menyampaikan bahwa tanggal 18 sampai 25 Agustus ini nanti hari libur nasional. 18 sampai 20. Coba kita ulang lagi ya. Maka ditentukan 18 sampai 20 Agustus 2025 sebagai Hari Libur Nasional. Oh iya, disampaikan 18 sampai 18 sampai 20 2025 merupakan hari libur nasional dan sesuai dengan SE Presiden. Teman-teman sudah dengar informasi ini belum? Sudah, Pak. Sudah. Apakah betul informasinya seperti itu yang teman-teman tahu? Belum tahu ya? Oke, jadi di sini coba saya ungkapkan sebuah faktanya. Faktanya memang betul. Ada cuti bersama di tanggal 18 Agustus 2025. Ditetapkan Menteri PANRB seperti itu. Tapi di berita tadi disebutkan bahwa libur nasional dan tanggalnya pun 3 hari, 18 sampai 20. Berarti berita tadi merupakan berita hoax. Kenapa saya berani bilang berita tadi berita hoax? Karena berita tadi itu saya baru bikin menggunakan AI. Ya, jadi itu menggunakan AI. Bukan seorang presenter asli, bukan orang asli, tetapi saya bikin menggunakan AI baru sekitar 1 atau 2 jam yang lalu. Nah, itu dia. Zaman sekarang itu seperti itu ya, teman-teman. Jadi, banyak informasi-informasi, informasi-informasi hoax yang sengaja memang disebarluaskan oleh beberapa orang dengan tujuan-tujuan tertentu. Dan apalagi sekarang ada bantuan AI. AI itu bagaikan pisau bermata dua. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, maka itu bisa menjadi hal yang sangat baik dan memudahkan kita dalam segala kegiatan kita di dunia inilah ibaratnya gitu. Tetapi kalau kita memanfaatkannya dengan tidak baik, ya bisa juga seperti itu. Nah, faktanya seperti itu. Apalagi di zaman sekarang, ini kita biasa sebut di zaman era digital. Zaman era digital ini merupakan zaman era informasi. Yang dimaksudkan era informasi di sini, jadi kita sangat mudah untuk bisa mendapatkan informasi. Bahkan faktanya saat ini merupakan era banjir informasi. Jadi kalau dulu ya, teman-teman, dulu itu zaman saya skripsi dulu, saya mau mencari data, itu saya harus pergi ke perpustakaan atau saya harus pergi ke toko buku buat buka buku, nggak beli sih, cuman buka aja di toko buku karena waktu itu ya terbatas lah ya dana, jadi saya ke toko buku, buka buku untuk mencari informasi dan sebagainya karena dulu informasi itu belum semudah saya dapatkan untuk sekarang. Sedangkan zaman sekarang informasi itu sangat mudah didapatkan, bahkan bisa kita sebut era banjir informasi. Banjir itu kan konotasinya bisa baik bisa buruk ya. Cuman sebenarnya lebih kepada buruk kayak gitu. Air contohnya, misalkan air dalam jumlah yang kecil, dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang ideal itu adalah sesuatu yang sangat baik. Tetapi ketika air hingga menjadi banjir, nah itu menjadi sesuatu yang buruk. Nah, saat ini kita berada era banjir informasi. Kenapa begitu? Karena data itu mengalir tanpa henti, mulai dari media sosial, portal berita, podcast, video, chat, YouTube, TikTok, IG, dan sebagainya. Dan kita sebagai mahasiswa ya, teman-teman, tidak bisa dipungkiri memegang gadget itu antara 6 sampai 8 jam per hari. Itu menurut riset ya. Bahkan saya rasa masih banyak yang lebih seperti itu. Karena kadang kita mau tidur aja pegang gadget, kita makan sambil buka gadget gitu ya. Kita ngapain aja sambil buka gadget. Nah, di gadget itu adalah pusat sumber informasi. Nah, tantangannya ketika informasi itu overload, maka kita akan kesulitan memilah kebenaran dan relevansinya. Itu yang menjadi tantangan saat ini.
Nah, di sini kita lihat potensi teman-teman nih sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, gimana caranya teman-teman menyikapi itu. Jadi, saya yakin sih teman-teman di SA Unggul sudah memiliki pemikiran yang kritis ya, tidak mudah termakan hoax dan sebagainya seperti itu. Tapi di sini tugas teman-teman adalah sebagai agent of change. Jadi gimana teman-teman bisa mengedukasi atau mensosialisasikan di sekitar teman-teman, orang-orang di sekitar teman-teman, ibu teman-teman, atau ya keluarga sebagainya, untuk bisa mengajak mereka lebih aware dan berpikir kritis terhadap persebaran informasi. Nah, kita melihat sedikit fakta lagi. Survei dari Kemenkominfo tahun 2023, 8 dari 10 mahasiswa pernah menyebarkan hoax tanpa menyadari. Ya, kita tidak menyalahkan ya, karena memang itu tadi kondisinya seperti itu. Informasi itu sangat mudah kita dapatkan. Perkembangan teknologi itu membuat seluruh informasi itu bisa menjadi seperti nyata. Dan ini survei ini dilakukan di tahun 2023. Pada saat itu konten yang paling sering dibagikan, karena waktu itu kan tahun politik ya, 2023 mendekati pemilu 2024. Jadi yang paling banyak saat itu adalah berita politik yang provokatif. Ada kubu A, kubu B, seperti itu. Mereka saling menyebar informasi-informasi yang bahkan mungkin sampai saat ini kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah seperti itu. Karena mereka para booster ya di ada istilah baru kan ya booster orang yang mengebus berita-berita itu mereka mengemas berita-berita tersebut itu dengan sangat baik. Lalu tahun 2023 waktu itu juga kita baru selesai pandemi ya, isu kesehatan itu juga menjadi isu utama seperti vaksin gitu ya. Jadi vaksin itu waktu itu katanya bisa menyebabkan gini 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 lumpuh dan sebagainya. Gini 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 seperti itu. Lalu isu agama dan SARA ini masih masih hingga sampai saat ini ya isu-isu seperti ini itu masih sering banget terjadi. Isu lowongan kerja, undian palsu, hadiah itu juga sangat sering sekali. Terutama biasanya ini lebih kepada menyasar ibu-ibu atau bapak-bapak yang mereka tidak terlalu familiar dengan teknologi, tiba-tiba mendapatkan informasi-informasi, dapat hadiah dan sebagainya. Nah, kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, kita harus yang mengedukasi mereka agar itu tidak sampai terjadi seperti itu. Nah, caranya gimana sih agar kita bisa eh, terhindar atau agar kita bisa mengendalikan informasi-informasi yang kita terima sebelum kita sebarkan? Yaitu yang pertama adalah dua cara sih di sini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pahami literasi media dan terapkan critical thinking. Literasi media, jadi secara bahasa literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media. Ini melibatkan pemahaman bagaimana media bekerja, bagaimana pesan media dibuat, dan bagaimana media dapat mempengaruhi individu dan masyarakat. Jadi, kita mempelajari ini itu agar kita memiliki skill atau kemampuan untuk bagaimana kita bisa mengakses, menganalisis, dan mengevaluasi dari media-media tersebut seperti itu sebelum kita sebarkan. Jadi kita tahu nih, misalkan ada berita apa gitu, kita harus tahu dulu tujuannya si pembuat berita ini apa, latar belakangnya apa. Apakah dia memang membuat berita yang serius atau dia membuat berita yang sebenarnya cuma buat lucu-lucuan aja? Contohnya seperti saya tadi membuat video gitu ya, membuat video AI itu. Tujuannya apa? Tujuannya apakah Pak Dandi ini untuk edukasi, konten edukasi saja, atau memang Pak Dandi dia ingin menyebarkan berita hoax itu. Nah, itu akan kita pelajari di literasi media itu. Jadi nanti kita akan menganalisis kira-kira nih kita bisa melihat eh, eh, media atau berita ini asli atau hoax itu bagaimana. Nah, tujuan literasi media yaitu melatih individu agar tidak menjadi korban manipulasi media, lalu meningkatkan kesadaran terhadap bias framing dan agenda setting media. Itu nanti apa nanti akan kita pelajari ya. Mendorong kemampuan untuk berpikir kritis terhadap isi media. Next.
komponen-komponen literasi media itu apa saja? Yang pertama adalah akses, yaitu kemampuan mencari dan menemukan informasi dari berbagai media, online, televisi, podcast, dan sebagainya. Ini kita sebagai mahasiswa, kita harus memiliki skill atau kemampuan dalam mencari dan menemukan informasi tersebut. Jadi jangan sampai seperti ini ya, teman-teman. Misalkan kita sedang mencari sebuah fakta. Kita mencari sebuah fakta, tapi karena kita tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan dalam mengakses informasi tersebut, kita mencari sebuah fakta tersebut mungkin justru dari akun-akun TikTok atau akun-akun Instagram yang memang dia sering menyebarkan kebohongan seperti itu, atau yang dasarnya itu tidak jelas. Itu karena banyak sekali. Jadi sekarang itu banyak ya orang mungkin ngejar FYP, dia itu bikin video-video yang seolah-olah dia itu eh, menunjukkan sebuah fakta, tapi ternyata itu tidak ada dasarnya ketika kita pelajari atau kita telaah lebih lanjut. Misalkan, sering ada orang membuat video FYP agar dia FYP ya, misalkan dalam pola diet seperti itu. Pola diet. Jadi biasanya bikin video nih. Oke guys, jadi gue kalau mau diet tuh gue minum gini 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 gini, gini, atau apalah apalah apalah. Padahal dia dokter juga bukan, gitu ya. Dia dokter juga bukan. Dia nutrisionis juga bukan. Dia ahli kesehatan juga bukan. Apakah kita harus percaya ke dia? Nah, mungkin bisa jadi informasinya betul. Tetapi ketika yang menyampaikan orang itu tidak memiliki dasar-dasar yang atau kemampuan atau istilahnya dasar-dasar apa yang dia sampaikan, kita sebaiknya tidak percaya. Atau misalkan nih ada orang kita tahu dia membuat konten. Oke guys, jadi kalau teman-teman pingin punya misalkan motor nih, kita konten otomotif, motor lebih hemat, jadi sebaiknya di mesin itu kita modifikasi jadi gini 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 gini, atau kita giniin apa-apain lah gitu. Itu ada beberapa orang yang membuat seperti itu hanya biar kontennya FYP aja, tapi dia juga montir juga bukan seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harus aware seperti itu. Jadi kita sebagai mahasiswa kita harus memiliki literasi atau kemampuan untuk mencari menemukan informasi yang benar gitu. Jadi bukan dari ketika saya nih misalkan eh, dapat keluhan dari orang tua saya misalkan, eh, Mas ini motorku kok boros ya, enaknya diapain gitu. Ya, saya jangan cari jawaban di TikTok. Saya jangan cari jawaban di orang-orang yang dia tidak punya dasar kemampuan itu. Ya, sebaiknya saya cari di mana? Kita di sini ada website, ada mungkin website otomotif, e-book, dan sebagainya. Nah, itulah kemampuan akses itu yang harus kita miliki. Lalu kemudian analisis. Kemampuan memahami isi media, sumber informasi, struktur narasi, dan teknik visual. Ini analisis ini harus banget kita aware ya untuk zaman sekarang. Contohnya seperti kita lihat dari teknik visual terlebih dahulu. Sekarang itu banyak beredar video-video AI ya, yang kemiripannya mungkin saya bilang 90% gitu. Cuman kalau kita perhatikan dengan detail, sebenarnya masih banyak sekali perbedaan antara AI dan yang bukan AI. Biasanya justru kalau AI dia memiliki ketajaman yang sangat bagus biasanya, karena ya itu buatan kan ya video tersebut dibanding video-video yang memang dia natural seperti itu. Nah, teknik visual itu kita harus paham. Lalu struktur narasi juga. Struktur narasi itu biasanya sih orang yang eh, niat cuman bikin video buat FYP sama orang yang benar-benar buat mengedukasi, itu dia ada narasi yang berbeda. Nah, di sini memang butuh apa ya? Butuh pengalaman sih. Jadi teman-teman coba buka-buka video, menganalisis sendiri seperti itu. Narasi-narasi dari orang yang em, ibaratnya mereka cuma ingin bikin video-video buat FYP itu berbeda. Ada lagi ini, informasi-informasi kalau teman-teman mungkin pernah ya pengalaman atau mungkin ibu teman-teman atau keluarga teman-teman ditelepon orang yang ngaku-ngaku dari bank seperti itu, disampaikan ada informasi yang mau disampaikan mengenai biaya transfer yang naik jadi sekian, nanti gini gini gini, sebenarnya itu adalah modus penipuan. Orang-orang tersebut biasanya memiliki struktur narasi yang sama. Nah, itu bisa kita analisis sebenarnya. Lalu kemudian kita juga harus
memiliki kemampuan memahami isi media. Media itu kan macam-macam ya, guys. Jadi media itu ada yang memang dia basicnya dia memang media informasi yang ingin fokusnya adalah penyebaran fakta, ada. Lalu kemudian ada media yang dia lebih kepada hiburan. Lalu ada media yang dia memang media-media farming, media-media yang ditunjuk oleh lembaga-lembaga tertentu untuk menunjang misi-misi lembaga-lembaga tertentu atau kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, kita harus memahami isi-isi itu. Lalu sumber informasi, nah ini kita juga harus bisa menganalisis apakah informasi yang disampaikan oleh pembuat konten tersebut sudah benar atau belum. Nah, ketika kita sudah memiliki kemampuan akses nih, jadi tadi ceritanya kita dapat informasi yang mungkin kita ragu benar atau tidak, kita pertama adalah kita harus akses mencari informasi itu kembali dari berbagai media, misalkan online, televisi, sosial media, dan sebagainya. Kalau kita sudah menemukan fakta, oh ternyata kok kayaknya berita ini nggak benar ya, coba kita analisis. Setelah kita analisis, kita evaluasi. Kita di sini eh, harus mencari yang benar-benar kredibilitas sumber. Contohnya misalkan ada berita gini 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 gini. Nah, ini yang ngomong siapa kayak gitu. Kayak contohnya tadi saya ada berita tentang hari libur gitu ya. Yang pertama yang ngomong adalah seorang pembaca berita di situ digambarkan. Biasanya orang ketika ada pembaca berita yang mengungkapkan, ya kebanyakan langsung percaya. Tetapi ketika ada sesuatu yang aneh tadi adalah masa iya sih libur 3 hari? Dari situ kan berarti kita menganalisis nih sebenarnya. Masa iya libur dikasih 3 hari? Kok kayaknya aneh aja kayak gitu? Kita bisa mencari sumber dari berita tersebut, yaitu ya caranya dengan mengakses ini tadi. Kita cari di Google dan sebagainya. Contohnya seperti ini tadi, ya akhirnya paling aman kita cari di website PAN-RB atau Kementerian Pemberda- Pembergunaan Aparatur Negara ini. Nah, informasi di sini pasti dipastikan akan benar, seperti itu. Nah, lalu kreasi. Nah, kreasi ini kalau tadi yang 3 di atas ini berkaitan dengan bagaimana kita menerima informasi. Kalau kreasi dan aksi ini, bagaimana ketika kita akan membuat informasi itu ya kita harus membuat konten media yang etis, faktual, dan bertanggung jawab. Jadi misalkan nih, eh, apa salah sih kita bikin video di TikTok, di IG untuk mengedukasi orang lain seperti itu? Nggak salah, nggak ada salahnya. Asalkan memang kita memiliki kredibilitas di situ. Asalkan memang yang kita sampaikan itu berdasarkan fakta. Asalkan apa yang kita sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nggak ada yang salah seperti itu. Ketika apa yang kita sampaikan itu sudah berdasarkan fakta, bertanggung jawab, ya nggak ada salahnya kita melakukan aksi, yaitu kita menggunakan literasi media untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Literasi media itu apa ya? Seperti media online, seperti itu ya. Sosial media dan sebagainya. Eh, ya Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Tidak hanya sebagai konsumen, tetapi sebagai produsen dan pengontrol informasi. Tujuannya apa? Agar informasi-informasi yang ada di situ, di media sosial tersebut, misalkan di TikTok, di Instagram, itu bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol. Jadi kita berikan aja fakta-fakta di situ. Tujuannya untuk apa? Untuk menganulir berita-berita yang tidak fakta itu, berita-berita hoax itu. Sampai sini paham ya? Saya jelasinnya terlalu cepat atau tidak? Clear, Pak. Clear ya? Oke. Oke, kita next. Nah, ketika kita bicara teori literasi media, ini ada 2 teori yang sangat populer. Jadi ini buat sekedar teman-teman paham ya. Yang pertama itu adalah agenda setting teori. Ini teorinya Maxwell dan Donald Shell. Media tidak mengatakan apa yang harus kita pikirkan, tapi media mengatakan apa yang harus kita pikirkan tentang. Maksudnya gini, media itu biasanya mereka membuat berita itu berdasarkan mereka memilih isu mana yang mau ditonjolkan sehingga audiens itu menganggap itu isu yang sangat penting. Contohnya seperti ini. eh Biasanya setting teori ini digunakan
media atau orang-orang tertentu untuk pengalihan isu. Misalkan ada dalam suatu negara, kita nggak nyebutin negara kita lah ya, ada dalam suatu negara saat itu kondisi di negara tersebut sedang banyak kenaikan harga pajak. Seperti itu. Nah, pemerintah untuk meredam informasi-informasi tersebut akhirnya memunculkan berita-berita lain yang ketika berita tersebut dimunculkan, maka berita tentang kenaikan harga-harga pajak ini akan tertutup. Nah, contohnya seperti itu. Atau kalau kita di media sosial, di orang-orang biasanya kita sebutnya pengalihan isu. Nah, itu ada teorinya, itu agenda setting teori. Nah, kita sebagai analisis literasi media, kita harus paham nih, apakah emang benar-benar berita ini berita yang penting, atau jangan-jangan di balik berita penting ini ada berita lain yang ditutupi. Nah, itu yang kita harus aware seperti itu. Nah, yang kedua adalah framing theory. Ini teori dari Erving Goffman ya. Jadi, media tidak hanya memilih isu, tetapi juga membingkai isu dengan sudut pandang tertentu. Jadi intinya cara media menyajikan informasi, pemilihan kata, gambar, narasi dapat membentuk opini publik. Ini biasanya juga terjadi ketika ada orang-orang berkepentingan untuk menggiring narasi atau opini publik. Misalkan ini, ada di suatu tempat gitu ya, ada demonstrasi mahasiswa. Demonstrasi mahasiswa, ada sedikit bentrokan lah dengan polisi. Ada dua tipe media nih. Media yang pertama biasanya dia akan memberitakan bahwa demonstrasi terjadi di kota A dan 4 polisi terluka karena bentrokan gitu. Padahal bisa jadi demonstrasi itu diikuti oleh 2.000 orang. Tetapi ada 3 orang yang tidak sengaja bergesekan dengan polisi, tetapi media mengambil dari sudut pandang itu agar apa? Agar kesannya demonstrasi tersebut terlihat rusuh. Misalkan seperti itu. Nah, itu farming teori. Tapi di sisi lain mungkin ada media lain lagi yang memberitakan sebenarnya yang diberitakan ini masalahnya sama. Demonstrasi di kota A itu. Tetapi yang di media satunya dia bilang demonstrasi berjalan dengan baik, demonstrasi berjalan dengan lancar, seperti itu. Nah, teori-teori sini juga sering diterapkan oleh media-media di sekitar kita. Nah, kita harus aware juga terhadap teori-teori tersebut. Itu. Nah, itu tadi kalau dari literasi media. Nah, selanjutnya kita harus ketika kita sudah menganalisis seperti itu, kita harus berpikir secara kritis gitu. Nah, berpikir kritis adalah proses disiplin intelektual yang aktif dan terampil dalam mengkonseptualisasikan, menerapkan, menganalisis, menginsentis, dan mengevaluasi informasi yang dikumpulkan dari atau dihasilkan oleh observasi, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi. Jadi, critical thinking itu adalah gimana kita intinya, ya kita menggunakan pikiran kita untuk berpikir kritis, untuk melakukan penalaran dan komunikasi. Gitu, intinya di situ. Nah, oke. Untuk komponennya itu ada 5 komponen. Jadi sebenarnya untuk komponen itu ada banyak ya. Cuman yang paling populer itu ada 5. Yang pertama adalah clarity, kejelasan. Jadi apa yang sebenarnya dimaksud. Jadi misalkan ini, kita dalam menerima informasi itu kita harus menerima informasi itu benar-benar clear. Jadi jangan sampai misalkan gini, ada orang yang bilang, ah kota ini kacau gitu ya. Nah, kita harus menjelaskan lagi, maksudnya kita bertanya kepada orang yang menyampaikan itu. Orang itu menyampaikan kota ini kacau loh. Kacau ini kacau apanya gitu. Apakah dalam kebersihannya kah, ataukah dalam administrasinya kah, ataukah masyarakatnya kah, seperti itu. Nah, dalam critical thinking, pertama itu yang harus kita pastikan adalah kejelasan informasi itu. Jadi ketika kita mendapatkan informasi itu, kita harus benar-benar informasi itu jelas. Ketika informasi itu nggak jelas, udah skip. Maksudnya jangan dipercaya informasi itu. Misalkan cuman ada yang bilang, jangan ke kota X gitu ya. Kalau liburan jangan pergi kota X, di sana kacau, kayak gitu. Ya, kalau cuman informasi kayak gitu, apa yang bisa kita ketahui tentang kekacauan di sana? Jadi jangan dipercaya seperti itu.
Lalu komponen kedua adalah akurasi. Apakah fakta ini benar? Jadi misalkan ini, ada orang yang bilang, "Em, jangan beli smartphone merek X karena ketika dia di charge dia meledak," misalkan gitu. Nah, tapi itu kan cuman katanya. Faktanya benar apa enggak? Apakah ada dokumentasinya? Apakah ada orang di sekitar kita yang sudah mengalami hal tersebut? Apakah ada beritanya? Apakah ada videonya seperti itu? Nah, ketika kita mendapatkan informasi ini dan akurasinya ini masih belum ada atau fakta-faktanya tidak ada, ya sebaiknya kita skip informasi tersebut. Atau misalkan di sekitar kita ada orang nih ngomong, "Kamu jangan deket-deket sama orang itu. Orang itu dia suka mencuri," misalkan gitu. Tapi selama belum ada faktanya, selama belum ada buktinya, kita tidak bisa menjudge. Seperti ini. Lalu relevansi. Apakah informasi ini berkaitan dengan topik? Jadi, contohnya misalkan gini, ketika kita sedang diskusi sama orang ya, mengenai banjir di kota, lalu ada yang menambahkan eh, berita yang nggak nyambung gitu ya. Jadi misalkan kita lagi ngomongin, di kota ini nih dia lagi banjir karena yang terjadi adalah warga banyak membuang sampah sembarangan kayak gitu. Terus ada yang menanggapi, "Oh iya, dan lagi di kota itu dia memiliki tim sepak bola yang sangat kuat." Ya, mungkin sebuah fakta di kota tersebut memang banjir, di kota tersebut memang memiliki tim sepak bola yang sangat kuat, tetapi dua informasi itu tidak ada relevansinya, kayak gitu. Nggak ada relevansinya berkaitan dengan topik. Jadi ya, untuk apa informasi itu kita teruskan seperti itu. Lalu logika, apakah kesimpulan ini masuk akal? Contohnya seperti ini. Ada informasi yang mengatakan mahasiswa yang sering pergi di perpustakaan pasti pintar, seperti itu. Nah, terus gimana mahasiswa yang dia belajarnya nggak di perpustakaan? Nah, kayak gitu. Jadi fakta-fakta seperti itu sebaiknya kita skip. Lalu keadilan atau fairness. Jadi ini informasi yang harus kita eh, telaah lagi apakah informasi ini memang bebas dari bias. Contohnya seperti ini. Em, Seperti tadi ya, jadi ada berita nih demo buruh atau demo mahasiswa tadi mengenai yang ada mahasiswa bersinggungan dengan polisi apa atau apa seperti itu. Nah, kita harus mencari dari berbagai sudut pandang. Kita tidak bisa mencari hanya dari satu sudut pandang. Itu yang dimaksudkan fairness, bebas dari bias itu. Nah, selanjutnya adalah contoh penerapan critical thinking. Contoh menerapkannya, ya pertama adalah mengevaluasi sumber informasi. Cara mengevaluasinya gimana? Yaitu tadi ya, yang sudah kita pelajari. Pertama, kita harus menggunakan literasi media. Kita bisa memanfaatkan media-media yang ada untuk memvalidasi informasi tersebut. Lalu kita menggunakan otak kita untuk berpikir, apakah kemungkinan informasi tersebut benar. Misalkan, di sini contohnya, ada sebuah akun Instagram mengklaim ada lowongan kerja resmi BUMN tanpa tes. Pertama kita dari critical thinking aja, apakah mungkin ada seleksi BUMN tanpa tes seperti itu? Kan ya nggak mungkin ya, sedangkan orang yang ingin bekerja di BUMN itu ada banyak. Nah, lalu kemudian kita bisa mengecek apakah akun ini resmi, apakah situsnya valid. Itu kita memanfaatkan dari literasi media. Seperti itu. Lalu kita bisa penerapannya itu dalam mengkritisi opini publik. Jadi misalkan ada yang menyampaikan sebuah tren adalah bahwa kuliah nggak penting, cukup jadi konten creator. Nah, lalu mahasiswa berpikir apakah argumen pro kontra mana yang didukung data. Jadi kita harus tahu dulu nih, ketika ada yang berargumen, ngapain sih kita susah-susah kuliah, kita jadi konten creator aja bisa tajir, bisa kaya gitu ya. Kita harus berdasarkan data terlebih dahulu untuk menyetujui argumen tersebut. Kita lihat nih, ada berapa konten kreator yang dia tidak kuliah. Kan biasanya kita juga nggak tahu juga nih, maksudnya kita banyak konten kreator tapi kita nggak tahu mereka kuliah atau enggak, kayak gitu kan. Nah, ada berapa konten kreator yang dia tidak kuliah.
Dan ada beberapa konten kreator yang dia tidak kuliah dan dia menjadi sukses. Lebih banyak yang mana? Dan kalau kita bicara tentang kesuksesan, lebih banyak mana? Orang yang kuliah sukses atau orang yang tidak kuliah dia sukses. Saya pernah melihat sebuah fakta, mencari sebuah fakta tentang hal ini, karena ini juga sering menjadi perdebatan ya. Biasanya perdebatan ke orang yang dia memang tidak ingin sekolah tinggi-tinggi seperti itu. Ternyata pada faktanya masih lebih banyak orang yang sukses ketika dia berpendidikan tinggi seperti itu. Faktanya seperti itu. Cuman memang ketika orang tersebut tidak berpendidikan tinggi dan dia sukses, itu pasti akan jauh lebih dikenal. Karena apa? Karena jarang. Jadi karena dia jarang, misalkan nih ada menteri hanya lulusan SD seperti itu. Dia tidak sampai kuliah tinggi. eh Yaitu hanya satu dari sekian juta masyarakat seperti itu. Dan yang bisa siapa? Ya hanya orang tersebut. Lantas ketika kita melihat itu ya jangan sampai kita udah aku kuliah sampai lulus SD aja itu ada menteri lulusan SD aja dia bisa jadi menteri. Nggak gitu konsepnya. Gitu ya. Nah, jadi dalam mengkritisi opini publik kita harus seperti itu. Kita harus mencari berdasarkan data-data. Lalu membongkar logika sesat atau falasi. Ini contohnya seperti ini. Kalau kamu tidak ikut challenge ini, berarti kamu bukan anak muda kreatif. Ini logika-logika yang sering digunakan dalam mempengaruhi orang lain untuk mengajak sesuatu. Misalkan, saya ingin orang-orang merepost postingan saya di Instagram. Dan saya memberikan caption di bawahnya, kalau kamu tidak peduli dengan orang ini, maka jangan sebarkan gambar ini gitu. Jadi misalkan ini ada gambar nih orang dia lagi kesusahan, lalu biar saya menyebarkan berita ini, saya memberikan caption seperti itu. Apakah itu salah? Ya, salah sih. Karena apa? Karena bisa jadi orang lain sebenarnya dia peduli, tetapi tidak harus melakukan itu, bisa dengan caranya masing-masing. Misalkan langsung melakukan donasi atau langsung melakukan apa seperti itu. Jadi bukan berarti ketika saya tidak merepost postingan tersebut, maka saya tidak peduli dengan orang itu. Paham ya maksud saya ya? Tuh. Oke. Nah, maka apa yang harus kita lakukan ketika kita menerima informasi? Ada 5 langkah kritis yang harus kita lakukan. Pertama adalah ketika kita mendapatkan informasi, periksa sumbernya. Jadi sumbernya ini dari mana? Apakah relevan atau tidak? Contohnya seperti tadi ada berita mengenai hari libur itu. Sumbernya siapa nih? Beritanya dari mana? Stasiun TV mana? Ternyata itu adalah berita hanya buatan AI dan kita bisa mengecek di website dari pemerintah langsung. Ternyata faktanya berbeda. Yang kedua adalah cek fakta. Ketika kita tadi udah nemu nih, oh ternyata biasanya yang mengepost atau menyampaikan mengenai hari libur adalah Menteri RAPBN misalkan gitu. Kita cek faktanya di website tersebut. Lalu lihat konteksnya. Kita lihat konteksnya, maksud dari orang yang menyebarkan berita itu di awal konteksnya apa? Apakah dia memang benar-benar ingin menyebarkan informasi fakta atau hanya bercanda saja? Yang keempat, tahan emosi. Tahan emosi itu jangan sampai misalkan ketika saya lagi santai-santai, lagi penat dengan pekerjaan, saya dapat info ternyata, oh ada libur 3 hari. Wah emosi saya langsung meledak-ledak. Wah happy nih dapat libur 3 hari, langsung saya sebarkan ke seluruh keluarga. Nah itu jangan. Jadi kita harus tahan emosi. Lalu, sebelum kita merepost, tanyakan 3 hal. Apakah benar? Itu tadi ya, benar itu dengan meriksa sumber, cek fakta, dan sebagainya. Yang kedua, apakah penting? Kalau ternyata berita itu nggak penting, ya ngapain sih gitu. Walaupun berita benar ya, tapi kalau berita itu sebenarnya nggak penting, misalkan berita ngegosipin artis kayak gitu. Kita dapat info, artis ini dia lagi selingkuh sama ini, kayak gitu misalkan kan. Itu kan sebenarnya berita nggak penting-penting amat. Ngapain kita ikut nge-share ke orang lain kayak gitu. Nah, kalau ketika kita mendapatkan informasi seperti itu dan kita merasa nggak penting, ya udah stop share, nggak usah kita lanjutkan. Lalu, apakah bermanfaat? Ketika kita mendapatkan berita, ya mungkin dia sebuah fakta, tapi ketika saya menyebarkan berita tersebut tidak ada manfaatnya untuk orang lain, atau justru cenderung menyebabkan kemudaratan, ya lebih baik stop, jangan kita share. Seperti itu. Jadi,
Ketika kita menerima informasi, sebaiknya kita tentukan 5 langkah kritis ini terlebih dahulu. Nah, tips praktis melek media, kita dalam di sini ada beberapa tips ya. Yang pertama adalah follow akun pemeriksa fakta. Nah, akun pemeriksa fakta ini ada banyak ya. Bisa Cek Fakta, Mavindo, Tirto ID, Tempo, Cek Fakta, dan sebagainya. Ada banyak sekali. Jadi kalau teman-teman misalkan ingin tahu sesudah sesuai fakta atau belum, kita bisa cek follow-follow akun tersebut. Lalu baca lebih dari satu sumber berita. Kita jangan hanya percaya dari satu sumber berita, tapi kita cari informasi dari banyak sumber berita. Sering lagi tuh biasanya berita-berita kayak gitu itu adalah berita tokoh tutup usia ya, itu sering banget juga. Nah, biasanya saya ketika dapat informasi tersebut, apakah benar nih tokoh ini tutup usia, saya langsung cari di beberapa sumber berita. Ternyata kebanyakan banyak yang hoax juga. Ketiga, baca seluruh isi berita, jangan judulnya saja. Nah, ini sering terjadi di eh, orang-orang yang mungkin sudah lanjut usia biasanya. Bahkan eh, nenek saya, kakek saya itu dia sering apa namanya menginformasikan sesuatu yang ternyata membaca itu hanya dari judulnya saja. Padahal sekarang itu banyak judul-judul clickbait. Nah, itu. Misalkan judulnya gini. eh Sebut nama orang. Nama orang misalkan Anjar Pribadi. Anjar Pribadi anggap aja ada artis namanya Anjar Pribadi. Anjar Pribadi melakukan tabrak lari. Itu sering tuh muncul. Jadi clickbait ya kayak gitu. Setelah dibuka ternyata Anjar Pribadinya itu Anjar Pribadi yang lain, bukan artis itu. Nah, berita-berita clickbait seperti itu juga menyesatkan. Itu sering banget. Lalu yang keempat adalah berlatih membuat opini berdasarkan fakta, bukan emosi. Ini sering banget juga ketika kita berdiskusi dengan orang lain, kita hanya mengedepankan emosi, tetapi kita tidak mengedepankan fakta. Itu jangan sampai. Ketika mendapatkan informasi yang kelima, diskusi dulu, jangan langsung sebar. Jadi itu juga bisa ya. Ketika mendapatkan informasi, kita cari orang yang mungkin bisa kita ajak diskusi, kita tanyakan apakah ini benar atau tidak, jangan langsung sebar. Lalu bangun budaya, verifikasi dulu, baru viralkan. Ya, intinya sebenarnya hampir sama nih ya. Jadi semua apa yang kita terima, yaitu kita filter terlebih dahulu, baru kita sebarkan. Stop being a megaphone of lies, be the filter of truth. Jadi jangan sampai kita menjadi megapon ya. Megapon itu kan apa namanya? Ya, pengeras suara mengenai kebohongan of lie. Kita harus menjadi filter mengenai kebenaran. Oke, jadi itu teman-teman sedikit materi yang bisa saya sharing di siang hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Boleh nih teman-teman sekalian langsung bertanya aja kepada Pak Dandi terkait dengan materi kita pada hari ini. Karena rasanya sebagai Genji pun harus belajar begitu Pak ya. Gimana caranya kita hari ini paham terkait dengan cara kita menyaring berita itu seperti apa. Karena juga banyak nih Genji-Genji walaupun sudah seprogresif itu memang tapi masih perlu harus belajar gitu. Karena eranya sudah sangat amat berkembang, kita kayaknya gampang banget nih percaya gitu, apalagi dengan perkembangan digital yang sangat semakin masif, AI dan lain sebagainya. Boleh Betul, teman-teman betul. langsung aja. Mungkin dari Pak Solihin, apakah ada pertanyaan Bapak untuk materi hari ini? Karena juga biasanya yang sering menyebarkan yang harus apa namanya belajar terkait dengan ini tuh bukan hanya Genji aja, tapi generasi-generasi sebelumnya juga potensi untuk melakukan penyebaran berita hoax itu sangat-sangat besar karena memang secara literatis digital dan lain sebagainya mungkin nggak seprogresif Genji atau Gen milenial seperti itu ya. Jadi untuk hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana cara menyaring berita itu masih kurang kurang banyak diketahui seperti itu. Boleh teman-teman kalau malu bertanya secara langsung, silakan ketik pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya bantu bacakan dan sampaikan kepada narasumber kita.
Saya beri waktu beberapa saat teman-teman sekalian. Boleh teman-teman yuk. Jika teman-teman mau bertanya, silakan langsung tulis pertanyaannya terkait dengan materi dan juga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dandi hari ini. Baik, mungkin Pak Dandi sudah clear memang ya apa yang disampaikan Pak Dandi tadi, gimana caranya kita sebagai seorang generasi muda harus paham literasi digital itu seperti apa, cara kita menyaring berita itu bagaimana, dan memang apa yang memang kita perlu lakukan seperti itu untuk memastikan bahwasanya berita yang kita sebarkan itu tidak tiba-tiba kita ambil sebagai hal yang kita akan terapkan, tapi kita perlu berpikir terlebih dahulu, kita tenangkan emosi kita agar kita juga tidak terlalu gegabah gitu untuk men-share berita tersebut seperti itu. Dan ada pertanyaan yang masuk Pak dari Kak Grace. Pertanyaannya izin bertanya, bagaimana platform media sosial seperti Instagram atau TikTok mempengaruhi cara kita untuk memandang kredibilitas sebuah informasi? Waduh, pertanyaan ini menarik nih. Bagaimana platform media sosial seperti Instagram atau TikTok mempengaruhi cara kita memandang kredibilitas sebuah informasi? Jadi, em, ini pertanyaannya adalah kita memandang informasi di Instagram atau TikTok itu atau gimana ya maksudnya? Mungkin iya Pak. Jadi apakah memang pada akhirnya apa namanya TikTok atau platform seperti Instagram itu mempengaruhi gitu terhadap cara pandang kita sebuah Ah, berita kredibilitasnya itu seperti apa sih? Apakah memang itu akan berpengaruh atau seperti apa gitu? oke. Jadi sangat berpengaruh ya. Jadi memang terkadang kita ketika sudah terbiasa menerima informasi dari platform media sosial seperti Instagram dan TikTok, itu justru membentuk cara kita memandang kredibilitas sebuah informasi. Itu justru dari situ gitu. Dan itu memang banyak. Jadi misalkan nih ada berita apa, mungkin nggak di teman-teman aja ya, di saya juga gitu. Kadang saya mencari berita sesuatu yang viral atau apa itu justru dari Instagram dan TikTok terlebih dahulu. Tetapi tentu saja kita tidak bisa percaya dari situ saja. Karena apa? Karena itu tadi autor atau penulis atau pembuat konten dari Instagram dan TikTok itu siapapun bisa dan kita tidak tahu latar belakangnya. Sehingga kita sebaiknya double check, kita mencari di informasi-informasi lain yang memang autor atau penulis atau pembuat konten di situ adalah orang-orang yang memiliki kredibilitas seperti itu. Jadi em, kenyataannya memang seperti itu. Pada akhirnya kita banyak atau orang banyak yang memandang sebuah berita itu justru dari sosial media itu. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak. Dan di atas jawabannya ada pertanyaan kedua nih Pak dari Pak Solihin. Izin tanya, pada kasus berita hoax, apakah ada lembaga yang menangani atau tempat informasi laporan secara resmi? Oke, ada. Jadi sebenarnya lembaga tersebut itu yang dibentuk oleh Kominfo. Jadi di dalam Kominfo itu ada namanya ICE ya, ICE Kominfo di website Cek Hoax. Itu Bapak Ibu atau teman-teman bisa cek ya di website Kominfo. Itu eh, isinya adalah terkait dengan berita-berita hoax. Itu nanti kita bisa masukkan di situ dan kita bisa cek hoax di situ di website kominfo.go.id.
Betul sekali. Jadi mungkin teman-teman yang menemukan berita hoax atau ada indikasi bahwasannya berita ini akan adalah berita palsu seperti itu, boleh langsung melaporkan seperti itu pada dia ke pihak resmi yang memang bisa menangani atau men-take down berita tersebut sehingga pada akhirnya Betul. tidak tersebar sebanyak itu. Dan teman-teman sekalian, sudah tidak adakah lagi yang ingin bertanya? Terima kasih Pak Solihin dan juga Mbak Grace tadi yang sudah bertanya. Baik, sebelum kita menutup, Pak Dandi mungkin boleh nih kasih closing statement atau semangat nih untuk generasi muda, especially teman-teman mahasiswa SA Unggul nih memang dari berbagai generasi seperti itu. Jadi bukan hanya yang masih muda saja, Pak Solihin juga hadir hari ini seperti itu dengan penuh semangat juga ikut serta dalam kegiatan seminar kita atau webinar kita pada siang hari yang berbahagia ini. Boleh Pak Dandi langsung memberikan closing statement dan juga motivasinya untuk kita semua hari ini. Oke, jadi buat teman-teman di SA Unggul ya, jangan pernah bosan untuk belajar, karena terkadang kita belajar itu nggak cuman di hal-hal yang berkaitan dengan eh, penilaian pendidikan saja, tetapi seperti hal-hal seperti bagaimana kita bisa menganalisis critical thinking dan menganalisis berita-berita seperti informasi itu juga penting ternyata, karena kita sebagai mahasiswa adalah agent of change. Jadi agent of change harapannya adalah orang-orang di sekitar kita menganggap bahwa kita memang mahasiswa itu berkredibel untuk bisa memberikan perubahan-perubahan kepada masyarakat. Itu aja sih. Tetap semangat semuanya untuk teman-teman dari Esa Unggul. Baik, terima kasih Pak Dandi atas closing statement. Jangan untuk belajar, jangan berhenti untuk belajar teman-teman. Dan ya seperti apa yang Pak Dandi sampaikan tadi, kita harus mampu untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan literasi digital, bagaimana kita mampu untuk menyaring informasi dengan tepat sehingga apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu bukanlah informasi palsu yang bisa membahayakan diri kita sendiri dan juga orang lain seperti itu. Dan tentunya teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri secara keseluruhan kegiatan kita pada siang hari yang berbahagia ini, kita akan mengambil sesi foto bersama terlebih dahulu. Saya minta teman-teman untuk membuka kamera sejenak untuk kita mengambil sesi foto bersama. Baik, sekali lagi saya minta teman-teman sekalian yang belum mengaktifkan kamera untuk bisa mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Teman-teman sekalian, saya beri waktu beberapa saat. Baik, kita mulai dari slide pertama dalam hitungan 3, 2, 1. Untuk slide kedua dalam hitungan 3, 2, 1. Untuk slide terakhir dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Dandi atas materi yang begitu luar biasa. Sangat bahagia hari ini bisa berdiskusi dan juga bertemu dengan Pak Dandi untuk materi yang begitu hebat juga hari ini terkait dengan literasi digital. Bagaimana kita mampu untuk memahami dan mampu untuk mengidentifikasi apa yang kita lihat dan juga apa yang kita baca di media sosial di era digital yang semakin masif seperti saat ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta untuk link absensinya akan segera dikirimkan melalui kolom chat. Mohon untuk ditunggu terlebih dahulu. Terima kasih karena sudah aktif dari awal sampai dengan akhir. Nanti di sesi kedua di pukul 15.00 akan hadir kembali sesi kedua untuk hari ini, dan saya ingatkan kembali bahwasanya Pusat Karir dan Magang Universitas Esa Unggul akan terus menghadirkan berbagai kegiatan yang menarik dan juga penuh dengan narasumber-narasumber hebat seperti itu. Sehingga teman-teman sekalian jangan lupa untuk pantau Instagram Universitas Esa Unggul dan juga website webinar online Universitas Esa Unggul untuk mendapatkan informasi-informasi update terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pusat Karir dan Magang Universitas Esa Unggul. Untuk link absensinya sudah dikirimkan melalui kolom chat, silakan untuk diisi, di-copy terlebih dahulu agar nanti teman-teman bisa mengisinya setelah sesi ini berakhir. Saya Nanda Zulkifli, sekali lagi Pak Dadi, terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman semua, saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day dan sampai jumpa di sesi kedua teman-teman semua.